ayune Untuk selanjutnya Majelis Taklim Produk Rakyat kepada Bapak Sugeng Mulyadi dipersilakan untuk memberikan tausiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma malikal mulki tu'til man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laili wan nahar tulajjuna aro fi lail tukhrijul khayra minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha min ghairi hisab. Subhanallah. Bersyukur kita pada Allah pada kesempatan siang hari ini kita dapat melaksanakan agenda tasawuran dan MTPR yang mana kita sama-sama sudah memasuki perjalanan kita untuk terus membangun satu budaya entrepreneurship, sekaligus entrepreneur membangun budaya. Ini menjadi satu agenda kita ke depan untuk terus sama-sama mengisi pengabdian atau bakti budaya dan peradaban kita. Tentu membutuhkan satu semangat dan motivasi yang terus-menerus harus kita pompa dari waktu ke waktu, karena yang namanya pengabdian itu merupakan suatu perjalanan dinamika kehidupan ya, yang berada di tengah-tengah dan waktunya paling panjang. Sampai kapan pengabdian ini? Tentu ya sampai batas akhir dalam menjalani satu proses kehidupan. Jadi mari kita sampaikan tentang pengenalan jati diri bahwa manusia ini lahir, kemudian melaksanakan kewajiban hidup dan pengabdian hidup, dan yang terakhir mau tidak mau kita harus mengakhiri suatu pengabdian nanti. Jadi mati itu adalah membuka kehidupan abadi untuk kembali kepada satu hakikat hidup yang sesungguhnya. Jadi bermakna bahwa memang proses pengabdian ini adalah proses menanam ya. Proses menanam, proses memberi suatu kebermanfaatan bagi kehidupan secara luas. Jadi maka daripada itu yang namanya pengabdian ini suatu dinamika yang penuh dengan tantangan dan penuh ujian. Tantangan dan ujian
ujian itu untuk menjadikan kita lebih pandai, lebih bijak gitu ya, lebih matang, lebih dewasa, agar bisa mensikapi segala persoalan yang ada ke depan dengan satu kebijaksanaan. Ya. Nah, kita tahu bahwa membangun budaya entrepreneurship ini tentu budaya yang sangat menantang, gitu ya. Tidak mudah bagi setiap orang. Butuh mental yang betul-betul kokoh, ya, butuh mental yang benar-benar kuat, ya. Karena hidup membangun entrepreneur itu hakikatnya membangun satu kemandirian. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang mandiri. Kalau sering kita sampaikan, ya, kita membangun manusia yang merdeka, atau membangun manusia merdeka. Nah, untuk bisa kita terus berproduksi, mempersiapkan kader-kader entrepreneur ini, ya, ini butuh sustainable, butuh ruh yang kuat, butuh kesuburan yang tidak pernah berhenti. Ya. Jadi proses menanam yang tentu membutuhkan cara berpikir jangka panjang. Nah, kalau kita berlari ini bukan lari sprint, tetapi lari maraton yang jaraknya sangat panjang. Jadi butuh strategi bagaimana kita mengatur nafas hidup ini supaya bisa berorientasi kehidupan jangka panjang, ya. Jadi butuh satu ketekunan yang luar biasa. Ya, seperti halnya kita dalam proses menanam, ya, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Ya, menanam tanaman saja memang tidak boleh kita ingin bersegera untuk segera memanen, gitu. Dengan cara memberikan air yang terlalu berlebihan ataupun dengan memberikan pupuk yang sangat berlebihan, ya, karena saking kepengennya kita ini segera panen, gitu ya. Juga terkadang harus pembakaran yang berlebihan, gitu ya. Itu kalau tidak ada strategi, ya, untuk bagaimana sebuah tanaman itu bisa hidup dulu, gitu. Ya, kalau tanam bibit cabai aja atau bibit seledri aja, gitu ya, saya di kebun itu ternyata yang terlalu kita banyakin air, gitu, Pak Sekjen, terus pupuknya tak banyak-banyakin pada layu, gitu ya. Tapi yang di pojok sana itu, karena mungkin agak redup apa ya, itu bisa subur hijau, gitu ya. Jadi tidak terlalu panas, gitu. Memang kalau awal-awal kita menanam itu yang penting bagaimana pohon itu bisa hidup dulu. Daripada kita memaksakan diri mengejar pohon itu sebulan tumbuh, kita memberikan sesuatu yang over, akhirnya mati. Ini satu pelajaran yang bagus juga. Selain saya yang bagian sini itu mati semua, gitu ya. Terlalu banyak air, terus siang juga terlalu banyak panas, tidak ada perindang, gitu. Yang di pojok itu dua itu subur sekali. Oh, cara menanam itu seperti itu. Jadi yang terpenting dalam membangun kehidupan itu, ya, memang seperti entrepreneur ini, ya, yang penting dong aku dulu, jalan dulu, gitu. Karena kalau kita genjot dengan beban-beban yang terlalu over juga tentu akan menghasilkan fondasi kehidupan yang bagus. Nanti justru akan membuat
bagaimana entrepreneurship ini nggak bisa berhasil. Karena yang kita kader ini ya hari ini orang-orang baru, generasi baru yang betul-betul harus kita tekun, telaten, membina dari ya posting yang ringan dulu gitu kan. Nanti pelan-pelan kita masuk ke bagaimana mengoptimasi, bagaimana membuat backlink gitu ya. Ya, namun demikian kita juga harus punya program yang secara kontinu. Maka apa yang sudah dibicarakan kemarin, apa yang sudah kita lakukan kemarin, jangan lose. Ya, semua punya komitmen untuk punya kompetensi, punya tanggung jawab juga untuk mengontrol perjalanan kita sudah sejauh mana. Kemarin kita apakah sudah menentukan ya beberapa poin yang kita bicarakan, yakni produk-produk priority yang sudah kita berikan kepada masing-masing divisi, apakah sudah dikerjakan, sejauh mana. Terus kalau sudah selesai, coba apa yang kita bicarakan lagi, yaitu MTPR gitu ya, Majelis Taklim Produk Rakyat. Ya, sesungguhnya itu melebihi dari kaidah daripada hanya sekedar menentukan ini sesuatu yang baik atau tidak baik. Jadi MTPR ini bukan hanya sekedar ini halal tidak haram gitu ya, tapi MTPR itu sudah masuk ke ranah ini bermanfaat atau tidak bermanfaat, kemudian sudah dilakukan pengerjaannya sampai sejauh mana gitu ya. Jadi memang betul-betul menggali apa kompetensi, apa produk-produk yang harus kita ciptakan, karena itu yang dibutuhkan untuk kemajuan sebuah bangsa itu. Untuk bisa memerdekakan orang itu dibutuhkan orang-orang yang senantiasa fokus kepada kebermanfaatan. Jadi fokus kita di situ hari ini. Teman-teman juga harus bisa mengembangkan di situ, siapapun daripada kita ya. Terus harus melakukan ikro setiap hari, membaca itu peluang, bukan sekedar menirukan. Karena manusia ini punya keunikan yang berbeda-beda ya. Jadi dalam berkarya, di dalam mengabdi, setiap kita pasti akan menemukan keunikan, bukan hanya plagiat gitu ya. Dalam sistem optimasi juga plagiat itu tidak disukai, dan kita itu juga diciptakan fitrahnya itu antar satu dan yang lain itu tidak ada kesamaan, semuanya berbeda. Maka jadilah orang-orang yang bisa menjadikan dirinya tampil beda. Jangan meniru dan jangan mau ditiru gitu ya. Selalu unik. Kalau ditiru, bikin lagi yang unik lagi. Itu MTPR. Jadi format berpikir seperti itu yang harus terus kita kembangkan, sehingga ada variabilitas, berbagai macam kreativitas itu terus saja bermunculan. Jadi itulah yang disebut dengan tadi di awal ayat itu, rezeki yang tidak ada batas-batasnya, terus mengalir. Jadi ulama itu seperti itu, bukan hanya bikin halal haram ini halal ini haram. Alangkah mudahnya gitu. Ulama itu punya peran untuk menciptakan ya kan, hal-hal baru, hal-hal yang bermanfaat. Setidak-tidaknya setiap bulan ini kita punya muatan beban berpikir untuk itu. Ya, harapannya satu bulan itu ada satu produk yang menurut analisis kita
menurut pemikiran kita, menurut bacaan kita itu unik, belum ada dan bermanfaat. Ya, pembina juga sudah banyak memberikan contoh, harapan teman-teman yang lain terus berproduksi ya berbagai macam produk yang menurut itu unik, coba kita telurkan atau terus kita produksi dan terbukti menghasilkan pergerakan ekonomi yang sustainable, dari perang roti, kemudian dari peralatan catering, kemudian dari kolam renang, peralatan dan obat dan segalanya, kemudian kerajinan-kerajinan gitu ya. Ini harus terus kita lakukan, yang lain lagi, terus mengalir setiap bulan itu. Maka nanti tidak terasa ya, mesin-mesin yang kita bangun itu terisi dengan keunikan itu. Dan pasti Bapak Ibu akan kaya gitu. Itu yang harus terus kita kawal gitu ya. Jadi fokus kita ya mengkawal diri kita sendiri. Budaya membicarakan orang lain, budaya memvonis orang lain, kemudian budaya-budaya yang hari ini membicarakan orang lain itu sudah kita kikis saja gitu ya. Karena itu gak akan menguntungkan, akan merugikan juga gitu ya. Dengan kita membahas orang lain, kalau diserang pun mungkin lebih baik kita menghindari serangan itu, tidak perlu melawan serangan itu. Jadi fokus kita di mana? Fokus kita menjadi orang-orang yang nanti terkenal secara manfaat. Ngerti-ngerti banyak sekali produk yang bermunculan itu ya, dan bisa menghasilkan pergerakan ekonomi. Itu yang akan kita gunakan terus untuk membangun kebudayaan. Jadi kebudayaan seperti itulah yang harus terus kita kembangkan di saat ini dan terus ke depan. Jadi kami sudah mengingatkan kemarin, ayo apa yang sudah dibicarakan pada waktu bulan-bulan lalu, nanti dalam MTPR, dalam suro ya, dipertanyakan sudah sejauh mana masing-masing divisi ini. Kemudian jika sudah terjadi satu pencapaian, apalagi dari produk-produk priority yang kemarin, ya itu apa tambahannya, mana yang sudah di riset, mana yang sudah di post, dan mana yang sudah dilakukan optimasi yang lain di beberapa media sosial, blog maupun website, sudah sejauh mana. Ya, jadi harus tertulis sehingga kita semua bisa membaca. Ke depan formatnya harus seperti itu. Jadi bukan hanya saja kita menerima laporan hasil, yang lebih penting adalah laporan progres. Ya. Dengan ini nanti kita akan betul-betul membawa banyak ya kebermanfaatan untuk orang lain. Pelan-pelan kita tarik orang-orang yang bisa kita hadirkan, kita tarik, kita susun lagi divisi-divisi itu. Tadi alhamdulillah ada 2 personel, yang satu itu nanti Pak Supriyanto itu nanti masuk ke tim kita ya. Itu bisa dimasukkan di divisi profession, itu punya kapasitas sebagai penjahit gitu ya, konveksi, nanti bisa dioptimasi ataupun dikembangkan ke produk-produk yang lain gitu ya. Kalau kemarin kita merancang seragam-seragam ya, kalau dia punya kapasitas untuk itu, ayo kita nggak bingung-bingung lagi ke depan, tinggal pengembangan di sektor produksinya. Nanti dicek lagi sudah sejauh mana baju pramuka gitu ya, optimasinya sejauh mana, apa kemarin nota, web dan lain sebagainya. Silakan nanti dibahas di MTPR. Yang selanjutnya pengembangan divisi. Pengembangan divisi ini tidak boleh jalan di tempat. Jadi
Jadi apa gunanya kita ada hari ini ketika kita sebagai pokok-pokok dari batang tubuh perjalanan ini, ketika tidak bisa mengembangkan batang dan rantingnya. Divisi ini harus mengembang gitu ya. Ya, jangan berhenti kepada kemampuan skill ini loh yang kita harapkan. Karena kalau kita berhenti kepada kemampuan skill itu apa sih Pak? Kemampuan skill itu ya kemampuan kita melakukan keterampilan kerja yang dilakukan oleh seorang diri. Ini bukan membangun budaya entrepreneurship namanya. Tetap saja masih pada ranah budaya pekerja. Ke depan kita, yang para pelopor, dan anak-anak kita ke depan harus bisa mengembangkan diri, membangun teamwork. Jadi itu harus dikontrol terus sejauh mana teamwork ini bekerja secara baik. Bagaimana membangun tim secara baik, harus mampu dan harus bisa. Ya. Kan semuanya tidak melulu dengan modal, gitu ya. Modal dalam arti, oh saya harus nunggu omset yang besar baru saya bangun tim. Kan tidak. Membangun tim itu adalah keterampilan kita di dalam menata anggota-anggota yang ada. Kemudian mencari anggota yang ada, itu bagian daripada keterampilan manajerial. Ya. Ingat, tidak harus selalu dengan nunggu omset besar, nunggu modal besar. Modal kita itu adalah keinginan besar, gitu ya. Keinginan yang betul-betul ingin memajukan satu program. Program kita jelas bagaimana entrepreneurship. Kemarin kan sudah mulai masuk, akan diajarkan. Ya sebenarnya masih satu step yang akan diajarkan oleh mentor itu sesungguhnya setelah mampu untuk post, jualan, kemudian membangun branding, membangun backlink gitu kan, bagaimana menyusun backlink yang baik gitu. Setelah itu kan akhirnya akan menyusun tim. Ya. Yang sudah kita dengar, mereka menyusun tim itu dengan memanfaatkan kerjasama, saling menguntungkan. Jadi kerjasama sosial skala luas dan saling menguntungkan itu ya ke segala arah, termasuk akademisi. Dulu kita sering sampaikan ABG, itu jurus yang kita pakai, akademisi, businessman, dan government. Ayo itu betul-betul menjadi mindset kita. Lontarkan saja surat-surat ke SMK gitu ya, untuk memberikan pelatihan PKL, KKN. Ya. Sehingga nanti 1 tahun itu sudah ada jadwal gitu. Kapan mau dilaksanakannya sudah terjadwal. Jadi mencari orang dengan kerjasama dengan akademisi. Oh ini anak dari bulan sekian sampai bulan sekian. Gitu. Mereka mau gitu. Karena mendapatkan ilmu dan tidak harus mengeluarkan gaji ataupun mengeluarkan uang makan kan gitu kan. Makan juga bawa sendiri-sendiri kan. Dulu kalau kita PKL juga begitu kan, ke KKN di PPKN di kantor kas negara itu ya mereka nggak ngasih kok makan, karena kita butuh yang namanya nilai atau sertifikat itu. Juga pengalaman ya kan, bahkan kalau perlu bayar gitu kan, uang pembinaan ya gitu. Jadi ini kita betul-betul asah keterampilan ini step by step ya. Sami ya Pak Khoy, Pak Subijar, Pak Awi, semua ini semua. Jadi ayo bekerja cerdas,
bekerja secara manajerial gitu. Ini yang betul-betul kita harapkan. Ya, nanti akan sangat terasa. Postingan-postingan kita yang hari ini itu mengalami pesat order, itu bukan Pak Mul sendiri yang posting, ya Pak Wakili. Selalu ada admin yang bekerja, jadi tinggal melaksanakan arahan-arahan daripada kita. Oh, ini posting secara harian dan secara organik gitu ya. Catering, kemudian nurse gitu ya. Semua itu dilakukan secara organik, seperti yang dilakukan Mbak Silvi sekarang ini. Yang sehari paling posting nggak nyampe 100 gitu ya. Tapi betul-betul organik, plak gitu ya. Alhamdulillah kemarin sudah ada yang telepon. Iya, 5 juta bikin web, kan lumayan. Baru berapa hari gitu ya. Dan itu mungkin yang dilakukan semua yang hari ini mengalami keberhasilan besar. Jadi yang kita hari ini harus lakukan itu memang seperti itu. Jadi kalau dulu telah kita bicara itu tentang situs diri ya, aktivasi situs diri, jadi mengaktifkan situs isi 100 situs asma Allah itu ya, ke dalam diri kita gitu ya, yang diawali dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim itu sebenarnya terkait dengan kasih sayang Allah gitu ya. Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang gitu. Dan kalau kita baca ya, itu sesungguhnya terkait dengan strategi di dalam menyusun satu barisan. Seperti halnya kita sekarang ini menyusun struktur perekonomian gitu. Yang 12 itu. Ya, kita menyusun struktur itu dari satu pemikiran dan rancangan yang betul-betul diangan-angan secara matang untuk kepentingan yang luas dan jangka panjang. Kemudian menguatkan niat itu dengan fakta integritas. Kemudian menyusun struktur dari tulang-tulang yang ada. Disusun dulu gitu ya. Kemudian nanti sampai barisan itu betul-betul rapih gitu ya. Divisi-divisi itu nggak boleh hanya itu tak berkembang, tak ada kemajuan. Kemarin sudah mulai itu usul mahasiswa ya mahasiswa begitu tuh. Dari sekian banyak orang yang nanti di dalam pembinaan kita gitu, pasti nanti akan ada yang jadi dan bisa menjadi bagian daripada tim kita dengan cara memberikan satu wawasan bagaimana sih hidup yang baik dan seimbang itu gitu, supaya sustainable, supaya berkembang dan rezekinya nggak tanpa batas lagi, nggak terbatas gitu ya. Jadi kemampuan diri, aktivasi situs diri dengan penguatan kejiwaan yang dilandasi dengan cinta kasih sayang, ya itu adalah situs yang pertama. Kalau kita melangkah itu dilandasi dengan rasa senang untuk bekerja itu, rasa bahagia gitu ya. Kemudian terus ditekuni, akhirnya jadi satu hobi gitu ya. Teman-teman dalam online itu harus hobi dulu gitu, sehingga dia mampu hidup. Nggak mungkin lah kita posting tiap hari, nanti lama-lama nggak dia gitu sambil mesti nyangkut ya. Betul, terbukti kok apapun yang dijual itu laku kalau dilandasi dengan satu semangat untuk hidup bersama, menghidupkan semua. Jangan ada yang sampai tidak ketemu dengan
kehidupannya itu. Manusia hidup gak ketemu dengan kehidupannya, aneh gitu. Nah ini butuh penghubung, butuh aktivator, orang-orang yang mengaktifasi, ya kan? Nah, Bapak Ibu sudah harus pada ranah itu, harus bisa. Kan semua ini hasil daripada aktivasi, ya kan? Pak Wi diaktifasi hidup, Pak Fadlan diaktifasi hidup, Pak Sugijan hidup, Pak Koer hidup, Bu Silma hidup, hasil daripada aktivasi. Setelah aktivasi hidup, Pak Wakiti hidup, kita berpikir, Pak Hidayat hidup pernah, hidup belum? Antara hidup Ya? jenggelek ya. Antara hidup Ayo menghidupkan yang lain, jangan sampai mati atau impoten, bahaya. Gitu. Jadi perjuangan kita ini hari ini menghidupkan yang mati. Caranya ojo nanti mati. Nah supaya berkembang, ya hidup bersamanya itu dimainkan. Karena di dalam kebersamaan ini si individu-individu ini ya akan berinteraksi dengan individu yang lain gitu. Sehingga terjadi apa itu? Gesekan kan? Jadi satu gesekan-gesekan menjadi energi. Ada satu reaksi. Jadi karena ada aksi-aksi dari individu ini terjadi satu reaksi dari community, kemudian menghasilkan percontohan-percontohan. Ya, harapannya tidak plagiat. Selama ini kan misalnya plagiat. Hah? Sekarang AI. Coba sekarang ada AI, tanya sama AI lah gitu ya. Biar nggak plagiat. Bisnis yang akan berkembang ke depan apa gitu ya. Plagiat terbaik. Tanya sama Plagiat terbaik. AI. Dikembangkan kepada Ya, bisnis yang akan mengembang, kembang. Ya itu coba tanya nanti yang sudah selesai. Kalau kehabisan memori akal ide, kita harus seperti itu, mencari dari pikiran orang atau dari pikiran teknologi. Nah tentu kita nggak akan seperti itulah. Manusia itu selagi kita mau melihat alam sekitar dan bisa menyimpulkan, ya, bisa mendengarkan. Contoh seperti ini ya. Saya dulu bikin jasa Pramurti itu hanya karena ada salah satu tamu di grup itu minta ingin dicarikan pekerjaan, apalah merawat orang tua. Nah, itu langsung ketangkap dengan ringan. Ya, itu masuk ke alam bawah sadar, akhirnya dijadikan program jasa Pramurti, dan itu luar biasa. Hanya seperti itulah keberuntungan itu. Ketika kita peka terhadap kebutuhan manusia yang dari ujung rambut sampai kepada ujung kaki, ya. Sehingga kita jadikan suatu program pelayanan, ya, sesederhana itu. Seperti jasa tebang pohon. Kalau Bapak Ibu tahu sejarahnya jasa tebang pohon itu berangkat dari tukang kolam renang saya, siapa itu namanya itu? Ya, Teguh itu. Saya mau transfer kesadaran untuk online sampai dia jadi karyawan kita. Ayo belajar. Dengan beli laptop hanya sekedarnya 700 itu, mulailah membuat blog. Membuat blog itu judulnya jasa tebang pohon gitu. Itu artikelnya, kalau Bapak ingin tahu jasa tebang pohon, hubungi saya bla 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 bla. Hanya satu baris. Itu langsung dapat telepon dan dapat order dan deal. Seperti itu. Karena
belum ada yang namanya jasa tebang pohon. Baru dikembangkan oleh saya, itu siluman, ya kan, dengan artikel yang panjang gitu. Ya, tapi saya tidak konsisten gitu ya, karena mendapatkan iming-iming akan diberikan jabatan di yayasan, ya kan? Itu tidak dilanjutkan. Akhirnya yang melanjutkan Bu Silma. Jadi sekarang yang konsisten Bu Silma. Jadi jasa tebang pohon di seluruh Indonesia itu rajanya ya Bu Silma itu sampai sekarang ini. Jadi ternyata keunikan itu dipertahankan harusnya. Jadi setelah kita aktivasi fungsi diri, sadar bahwa kita harus aplikasi deh sifat-sifat Allah dalam diri kita itu. Kita harus ar-Rahman ar-Rahim itu. Ya, setelah itu kita membuat barisan. Karena kalau kita ingat di surat As-Saff itu sebenarnya bicara benci dan cinta itu ada di surat As-Saff itu. Jadi sabahalillahi ma fis samawati wal ardh. Sabahalillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Nah, Allah itu kan maha suci ya, sabaha, maha suci Allah, sabahalillah. Jadi maha sucinya Allah itulah yang memiliki karakter 100 itu. Ya. Jadi cahayanya itu tersebar di langit dan di bumi, nur samawati wal ardh. Ya. Dari langit ke bumi. Konsepnya sudah jelas bahwa mentransfer satu ajaran yang sangat luhur, sangat suci, yaitu cinta kasih. Karena kita ini kan sudah masuk perang zaman emas itu tuh, jadi perang Brontoyudo itu hari ini perang cinta kasih. Bagaimana kita ini hari ini memberikan satu cinta kasih kepada satu kehidupan dengan toleransi dan damai. Tapi ternyata itu saja tetap nggak bisa diterima kan? Banyak nggak yang benci? Padahal kita meneriakan satu ajaran yang sangat luhur, sangat suci, sabahalillah dari Allah, menebar cinta, toleransi dan damai. Toleran dan damai itu juga tidak bisa diterima secara luas. Masih banyak sampai hari ini yang tidak memahami satu niat baik itu. Jadi niat baik itu tertolak oleh masyarakat. Semua nabi begitu. Nabi Isa sama, sampai disalib itu kan. Padahal apa yang disebarkan ajarannya? Cinta. Jadi cinta kasih itu belum tentu diterima oleh masyarakat. Tertolak, bahkan dimusuhi, bahkan dibenci gitu. Tetapi di dalam ajaran cinta kasih itu, cinta dan kasih itu sesungguhnya senyawa hidup yang tidak bisa dipisahkan. Ketika kita terlalu mencintai sesuatu, terkadang ujungnya adalah dibenci. Begitu pula kalau kita terlalu dibenci gitu, nanti ujungnya itu sangat dicintai. Itu yang sekarang diajarkan oleh Syekh kita. Bahkan Syekh kita itu sengit dulit. Sekarang ini kan dikapak-kapakin yang manut. Ya. Bahkan melalui proses itu dengan begitu ikhlasnya gitu ya. Ditahan dipikir itu tetap dilakukan dengan penuh bahagia. Jadi mari kita dalam berprogram ini jangan pernah takut dengan apapun. Karena ini kan banyak yang keluar grup. Ya kan Pak? Kenapa?
Jadi yang harus kita lakukan adalah terus dan terus meneruskan satu ajaran yang luhur itu. Bagaimana kita ini terus menebar cinta kasih kepada masyarakat. Ya. Melalui apa hari ini? Melalui entrepreneurship. Melalui karya nyata, bukan hanya sekedar bicara. Makanya ayat selanjutnya adalah ya ayyuhalladzina amanu, gimana Pak Wi? Lima takulu malah tak alu kabul mahtan indallah lima takulu mata malah antakulu malah tak alu. Jadi terus saja, terus dibalik. Hari ini kita berkarya nyata mendidik, membangun, terus rekrutmen, semua diajak kepada satu sistem pembelajaran yang tidak henti-henti, terus saja mengalir, tidak boleh berhenti. Ya. Insya Allah nanti ya dari Pak Supri nanti besok satu kandidat lagi sudah siap mengikuti pembelajaran school. Jadi karyanya apa? Ya karena orang-orang itu ternyata setelah kita telusuri kenapa sih sampai terlepas ya, kata banyak hal yang tidak cocok sebenarnya. Sama persis dengan kita ketika Timur dulu melakukan proses itu, dan energi Tuhan itu selalu seperti itu, mendekatkan kepada energi yang senyawa, sefrekuensi. Air menyatu dengan air, gitu ya. Api menyatu dengan api, tanah menyatu dengan tanah. Entrepreneur menyatu dengan entrepreneur, pengusaha menyatu dengan pengusaha. Seperti itu. Dan kita ini mengumpulkan pengusaha-pengusaha, mencetak pengusaha-pengusaha. Itu ayat selanjutnya. Gitu ya. Ayat selanjutnya bagaimana? Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi safan ka'annahum bunyanun marsus. Kita akan menyusun suatu barisan yang tersusun kokoh. Gimana nyusunnya? Formatnya sudah jelas, tinggal diisi toh. Kemudian tinggal mencari kaderisasi, regenerasi. Mulai sekarang besok membuat surat-surat penawaran ke SMK seperti yang sudah diajarkan, atau kepada KKN itu magang, sehingga 1 tahun penuh itu dibuat jadwal. Ini magang dari SMK mana, tanggal sekian sampai tanggal sekian, bulan sekian sampai bulan sekian. Jadi kita cukup pada posisi create maker. Ide-ide apa ini yang mau kita garap betul-betul ya. Ide-ide apa yang betul-betul kita harus ciptakan setiap hari gitu. Jadi pasukan-pasukan diperbanyak. Alumni ya, mana Mbak Silvi mana tadi? Oke. Teman-temannya masih banyak yang ini, yang tidak bekerja. Ayo, di sini disuruh magang di sini, bersekolah di sini. Sebanyak-banyak yang kita tampung. Pak Samio siap jadi admin, menerima admin. Izin dulu. Nah, perlu izin pimpinannya izin.
Sudah punya admin? Sudah punya admin? Belum. Saya belum punya admin. Ayo. Gitu. Sebijan sudah punya? Memaksakan diri untuk masuk dunia itu. Percayalah, rezeki Bapak akan melimpah ruah. Gaji siji ora kurang rezekimu. Bapak bisa bekerja lebih semangat lagi, lebih brilian lagi, kurang ditangani diri. Paling tidak satu jenis pekerjaan bisa didelegasikan. Lihat aja anaknya potensinya di mana, dioptimasi, ya dioptimasi. Ajarin posting, ya. Kalau memang dia jago di CSO, ya ajari CSO. Nanti bisa ditambah, bisa diperbaiki, bisa ditambah, bisa diperbaiki. Seperti itu. Ya. Jangan takut. Pak Fadal sudah siap. Admin, ya kan? Sudah punya admin belum? Belum. Adminnya 2 gitu. Lambat, rezekinya lambat. Rezekinya lambat. Betul berkah kalau kita melibatkan sahabat-sahabat yang lain, terutama generasi ini yang bertumbuh pendidikan, butuh regenerasi. Mbak Silvi, teman-teman bisa ditawarkan ini ada ya hubungan kerja lah, gaji minim, komisi maksimal. Nanti kalau ada deal 1 miliar, wah komisinya udah berapa aja itu, ya? Gaji UMR. Gaji UMR, komisi melebihi gaji DPR, ya. Itu yang harus kita bangun di dalam itu. Supaya apa? Supaya gaji itu hanya sekedar untuk supaya kita mampu hidup aja. Tetapi lebih daripada itu nanti teman-teman itu akan menjadi satu barisan yang tersusun kokoh, entrepreneur. Dan entrepreneur ini bekerja sama membangun program yang lebih besar lagi. Ya, disitulah tempat kawah condro di mukonya, tempat kita menggodok diri dalam kebersamaan. Gitu. Tempat menggodok diri di dalam apa namanya? Kemajuan. Jadi kalau tidak ada kebersamaan kan nggak mungkin kita sampai sejauh ini kan. Karena pikiran-pikiran dikumpulkan, pikiran-pikiran ide-ide dikumpulkan, maka ada keberkahan, kemudian ada banyak support system dari orang-orang baik juga yang ingin berbuat baik. Ada lahannya tempat orang baik ingin berbuat baik juga. Kita menyiapkan lahannya. Karena pada prinsipnya keberkahan itu ada, lahir, tercipta karena kita berbuat baik untuk orang lain, dan semua pengusaha punya pemikiran seperti itu. Ya. Jadi tidak boleh kita bertahun-tahun, berganti tahun, sini udah mau masuk ganti zaman gitu ya, sudah mau zaman emas, tapi pikirannya, cara bekerjanya, cara berbuatnya ya masih masuk kepada pola-pola lama. Ini nggak boleh. Tapi kan ini sudah kita rangsang sudah jauh-jauh hari sebelum inspirasi baru itu muncul. Sekarang apalagi sudah ada inspirasi dari Pak Madi ya, sebagai para pengusaha, sebagai pelaku usaha, bukan sebagai pandai di teori saja, tapi memang betul-betul pelaku. Iya kok cara negara. Terus contohnya gitu, yang mungkin skupnya lebih besar dari kita. Termasuk juga dulu kita pernah ke Silicon Valley. Coba dilihat bagaimana mereka itu mengembangkan diri dengan satu tekad dan keberanian. Semua pengusaha fokus di insting bisnis, bagaimana meraba.
bagaimana membaca, apalagi yang ingin di-create. Jadi itu yang harus kita semua lakukan. Nanti pekerjaan-pekerjaan harian kita sudah tahu polanya, caranya, ditransfer lagi ke anak-anak muda. Kalau anak muda itu ya kalau masuk pada insting bisnis belum bisa main, pengalamannya belum ada. Tapi kalau hanya posting dengan struktur yang ada, sudah dibantu dengan teknologi, oh itu sangat cepat sekali gitu. Makanya kita harus running gitu, sehingga nanti kita bisa terus berkembang, melakukan upaya-upaya terobosan-terobosan di dalam membangun kebudayaan yang lebih luas, ya, dan tidak bisa dibendung oleh siapapun. Karena ranah kebudayaan adalah ranah berpikir bebas manusia, ya, yang tidak boleh diawasi apapun. Karena ranah kebudayaan itu adalah ranah kreativitas. Ya, sekarang ini kan lucu, ya, BNPB itu mau membuat undang-undang ataupun mengusulkan undang-undang ke DPR untuk mengawasi tempat ibadah. Lalu tempat ibadah kalau diawasi, ya, karena tempat-tempat itu yang dianggap sebagai satu tempat di mana dikhawatirkan ada pergerakan dana. Itu saja sebenarnya. Sehingga kalau sudah ada pergerakan dana, akan terjadi kekuatan-kekuatan baru. Itu yang terjadi, gitu ya. Makanya yang kita bangun bukan penggalangan dana. Yuhibul ladina yuqatiluna fi sabili sofan ka'annahu bunyanun marsus. Yang kita rapatkan barisan ini adalah barisan sumber daya manusia. Yang kita rapatkan adalah membangun kecerdasan berpikir, kecerdasan emosional, ya, sehingga dengan adanya sumber daya manusia itu